Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, mahasiswa ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alhamdulillah, sekali lagi kita kembali dan selalu dipertemukan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang berbahagia, dalam kondisi yang sehat, dan semua kondisi-kondisi baik yang kiranya menaungi kita semua. Sebelumnya teman-teman mohon maaf kalau ada sedikit noise atau suara-suara yang sedikit mengganggu karena saya melaksanakan perkuliahan sekaligus ada serangan dari tentara Rusia yang sedang menservis AC. Jadi wayahna kita akan mengikuti perkuliahan diiringi oleh suara rentetan mesin gun serta dentuman tank baja. Cuman yang pasti teman-teman, semoga teman-teman bisa fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Fokus saja apa yang saya sampaikan, jangan dengar yang lain-lain. Oke? Oke, kawan-kawan sekalian, kita akan membahas materi kali ini. Kita akan membahas tentang meneruskan pada pertemuan sebelumnya tentang politik identitas dan populisme. Nah, hari ini teman-teman, kita akan fokus membahas tentang apa itu populisme secara khusus. Artinya mungkin bagi teman-teman yang kemarin ikut kuliah masih ada yang bingung atau masih ada yang bedanya apa tuh ya politik identitas dengan populisme teh. Nah, barangkali nanti teman-teman bingung, barangkali nanti teman-teman bimbang dan lain sebagainya. Nah, hari ini teman-teman saya akan jelaskan secara rinci mengenai apa itu populisme dan apa yang kemudian bisa dibedakan dari politik identitas. Baik, teman-teman, saya izin untuk share screen kepada teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, di screen teman-teman sekarang mungkin sudah ada ya slide. Bentar ya, saya angkat telepon dulu. Halo. Apa? Keur ngajar ya? Naon? Oh, boleh. Rek di mana posisinya? Di mana posisinya ke titik temuna? Oh, oke. Siap. Oke, yo. Waalaikumsalam. Nah, baik teman-teman, kita akan mengawali perkuliahan kali ini, pertemuan kali ini dengan pembahasan secara rinci mengenai apa sih itu sebenarnya definisi dari populisme itu sendiri. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah saya berikan tentang definisi-definisi ringan tentang apa itu populisme, tentang we atau tentang us versus them atau tentang kita melawan mereka, tentang kita yang terzolimi melawan mereka yang zolim, tentang kita yang protagonis melawan kita yang antagonis. Mungkin mengantarnya pada perkuliahan sebelumnya itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya akan memperkenalkan beberapa definisi dari populisme dari beberapa ahli. Nah, baik teman-teman, pengertian pertama itu datang dari Mood. Mood menjelaskan bahwa populisme adalah ideologi. Nah, jadi Mood itu mengkategorikan populisme itu sebagai ideologi dalam teori politik. Populisme adalah ideologi yang mengkonsepsikan masyarakat sebagai yang pada akhirnya terpisah menjadi dua kelompok antagonis dan homogen, yakni rakyat murni versus elit korup, dan yang berargumen bahwa politik itu seharusnya menjadi ekspresi kehendak umum masyarakat.
Nah, jadi definisi dari mood ini lebih kepada bagaimana kita versus mereka yang tadi saya bilang. Bagaimana kita yang rakyat murni, bagaimana kita yang rakyat asli, bagaimana kita yang rakyat sejati, kita yang membela kebenaran, itu versus atau vis-a-vis melawan elit korup. Dan populisme sendiri menurut Mood merupakan suatu konsep yang berargumen bahwa politik itu seharusnya menjadi ekspresi kehendak umum masyarakat. Itu definisi dari Mood. Nah, kemudian ada lagi definisi dari Johnson yang menjelaskan bahwa populisme merupakan sebuah konsep yang melibatkan mobilisasi politis sektor-sektor sosial yang termarginalisasi menjadi aksi politik yang terlihat dan memancing pertentangan yang disertai dengan retorika nasionalis anti-elit dan pro-rakyat. Nah, ini lebih rumit lagi definisinya ya teman-teman. Definisi dari Johnson ini lebih kepada secara rinci hendak membawa bahwa populisme itu merupakan mobilisasi politis sektor-sektor sosial yang termarginalisasi. Artinya itu berbicara mengenai adanya sekelompok masyarakat yang terpinggirkan. Termarginalisasi itu umumnya berbicara tentang terpinggirkan, dikucilkan, atau masyarakat-masyarakat yang mendapatkan perlakuan tidak adil, dan sebagainya. Menjadi sebuah aksi politik yang terlihat dan memancing pertentangan. Gitu. Itu menurut Johnson. Nah, dalam kamus sosiologi sendiri atau dalam perspektif sosiologi, teman-teman, populisme sendiri diartikan sebagai suatu bentuk retorika politik yang menganggap keutamaan dan keabsahan politik terletak pada rakyat. Dalam perspektif sosiologi juga disebutkan bahwa populisme itu bahwa populisme itu sendiri merupakan atau menganggap keutamaan, menganggap bahwa keutamaan dan keabsahan politik terletak pada rakyat. Jadi semua itu berpusat pada rakyat. Yang memandang bahwa kelompok elit yang dominan sebagai korup dan bahwa sasaran-sasaran politik akan dicapai paling baik melalui cara hubungan langsung antara pemerintah dan rakyat tanpa perantaraan lembaga-lembaga politik yang ada. Nah, jadi teman-teman, dalam konteks sosiologi itu populisme itu merupakan sebuah protes, sebuah aksi nyata, sebuah penyampaian aspirasi yang mengutamakan bagaimana rakyat itu bersuara. Dan dalam populisme itu alangkah baiknya jika masyarakat itu menyampaikan langsung. Masyarakat menyampaikan langsung kepada pemerintahnya langsung tanpa melalui perantara lembaga politik seperti halnya DPR, kemudian LSM atau stakeholder yang lain. Jadi populisme merupakan gerakan langsung rakyat untuk melawan dalam tanda kutip pemerintah atau kelompok elit yang dominan. Kemudian ada pula teman-teman definisi dari Frans Magnus Suseno. Beliau menjelaskan bahwa populisme adalah gerakan politik. Nah, ini udah spesifik Pak Frans atau Prof. Frans Magnus Suseno itu menjelaskan. Dia menjelaskan bahwa populisme itu merupakan gerakan politik di mana suatu populus atau suatu bangsa, suatu komunitas sosial itu menuntut agar mereka diakui. Nah, ini lebih berbicara tentang bagaimana populisme itu hadir sebagai bagian dari pecahan politik identitas. Mereka menunjukkan identitas bersama mereka, yakni identitas yang kolektif untuk menyatakan diri. Latar belakangnya selalu situasi ketidakadilan, dan pada hakikatnya populisme atau politik identitas itu memberontak terhadap suatu ketidakadilan. Jadi populisme keluar dari suatu perasaan kami diabaikan, kami ditindas, kami dihina, kami didiskriminasi, dan lain sebagainya. Nah, cuman teman-teman yang membedakannya dengan politik identitas, kalau politik identitas itu kan lebih kepada bagaimana representasi ras, kemudian representasi lain tentang identitas-identitas yang khas itu muncul atau menjadi unggulan dalam menyuarakan suatu perjuangan LGBT dan lain sebagainya. Tapi kalau berbicara tentang populisme itu berbicara tentang saya melawan mereka karena atas dasar ketidakadilan.
Jadi mau you gay, mau you Muslim, mau you Kristen, mau you orang Papua, kalau kalian semua merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil oleh pemerintah, maka itu menjadi sebuah gerakan populisme. Intinya, populisme itu berangkat dari perasaan kami diabaikan, kami ditindas, kami dihina, kami didiskriminasi, dan semua sikap-sikap di mana masyarakat itu merasa dimarginalisasikan. Terakhir, ada definisi dari Albert Razi dan McDonald. Beliau menjelaskan bahwa karakteristik utama dari populisme ialah sebagai masyarakat yang bergantung pada gagasan-gagasan mengenai masyarakat soleh dan homogen, yang dihadapkan pada sekelompok elit dan orang lain yang berbahaya. Jadi, semua yang dilawan oleh kelompok populisme itu mereka mengklaim sebagai kelompok-kelompok yang jahat, kelompok-kelompok yang zolim, kelompok-kelompok togut, kelompok-kelompok, pokoknya semua yang identik dengan hal-hal negatif sebagai sebuah kelompok kolektif. Yang belakangan ini pada gilirannya digambarkan sebagai sekumpulan orang yang menghalang-halangi atau berupaya menghalangi masyarakat untuk berdaulat dalam hak, nilai, kemakmuran, identitas, dan suara mereka sendiri. Oke, kita sekarang mulai masuk kepada contoh. Salah satu contohnya adalah protes-protes masyarakat Wadas terhadap pencaplokan lahan akibat adanya klaim dari pemerintah bahwa tanah-tanah tersebut merupakan tanah-tanah milik pemerintah dan katanya sudah dibayar dan lain sebagainya. Nah, masyarakat Wadas sebagian ada yang menolak dikarenakan harga jual tanahnya itu tidak wajar dan bahkan ada yang tidak mau menjual tanah itu sendiri tapi kemudian dipaksa untuk menjual tanahnya. Nah, makanya kemudian pecah konflik. Nah, bagi kelompok masyarakat Wadas serta aktivis-aktivis kiri yang menyokongnya di belakangnya, mereka menganggap bahwa pemerintah itu merupakan kelompok elit yang antagonis, yang berupaya menghalang-halangi kedaulatan dalam hak kemakmuran dan lain sebagainya. Gitu. Itu salah satu contoh. Selain masyarakat Wadas, ada juga protes-protes dari apa itu yang menolak pembangunan pabrik semen di Jawa Tengah itu. Wah, saya lupa. Cuman yang pasti itu juga sama, kasusnya sama. Itu juga merupakan bagian dari populisme. Nah, kita masuk kepada pembahasan mengenai pembedaan atau diferensiasi antara politik identitas dengan populisme. Saya mencoba merefresh ingatan teman-teman bahwa pada akhirnya politik identitas itu merujuk pada aksi-aksi politik berdasarkan suatu identitas. Black Lives Matter, Love Wins, kemudian 212, kemudian apa lagi ya? Gerakan kulit putih, Make America Great Again, dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk-bentuk politik identitas. Kemudian juga ada Ku Klux Klan, kelompok pemurnian salib, atau gerakan Kristen yang berasal dari kelompok kulit putih di Amerika, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh dari politik identitas. Nah, bedanya teman-teman dengan populisme, populisme sendiri merupakan gerakan rakyat yang berdasarkan identitas yang menjadi pendorong politik identitas. Walaupun cenderung sedikit berbeda, namun pada akhirnya teman-teman, populisme dan politik identitas itu saling berkaitan satu sama lain. Populisme adalah gerakan rakyat berdasarkan identitas itu yang menjadi pendorong politik identitas. Jadi saling mengkaitkan satu sama lain. Semangat melawan penindasan mendorong lahirnya politik identitas. Nah, kemudian teman-teman, Margaret Canavan membagi populisme dalam 3 bentuk. Yang pertama atau bentuk yang pertama ini adalah populisme wong cilik. Nah, mungkin familiar ya di telinga teman-teman berbicara tentang populisme wong cilik. Populisme wong cilik sendiri berorientasi kepada petani, borjuasi kecil, koperasi antar pengusaha kecil, dan selalu memasang prasangka dan kecurigaan terhadap usaha besar dan pemerintah. Nah, populisme ini percaya bahwa ada skenario besar pengusaha dan penguasa untuk menindas wong cilik. Konon,
tipe populisme ini tidak begitu antusias dengan ide-ide kemajuan atau progres, baik itu urbanisasi, industrialisasi, kapitalisme. Karena bagi mereka isme-isme dan sasi-sasi tadi itu dinilai berdampak pada kemerosotan moral. Bagi kelompok ini, adanya globalisasi dan lain sebagainya itu berdampak negatif. Mereka nggak mau tahu bahwa ini akan mempermudah, ini akan memberikan efisiensi, ini akan memberikan efektivitas dalam metode kerja dan lain sebagainya. Mereka nggak peduli. Apalagi urusannya kapitalisme. Bagi mereka, kapitalisme itu murni merusak. Menjauhkan diri dari jiwa-jiwa sosial yang sejati. Populisme wong cilik itu selalu menangisi masa kini dan menoleh ke masa lampau. Maksudnya itu adalah mereka selalu mengkritik nilai-nilai yang populer sekarang. Dan mereka cenderung melihat ke masa lampau, di mana masa lampau itu kehidupan lebih enak. Ketika belum ada handphone itu kehidupan lebih enak. Ketika tidak ada perusahaan A, itu kehidupan masyarakat itu sangat harmonis dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks politik, populisme wong cilik ini cenderung anti politisi dan intelektual menara gading dan merindukan orang-orang kuat yang memiliki ideologi populis. Jadi, bagi populisme wong cilik ini orang-orang seperti Fidel Castro, Che Guevara, kemudian orang-orang yang tidak memiliki hasrat politik besar namun selalu terdepan membela kepentingan rakyat, itu merupakan sosok-sosok yang dirindukan oleh kelompok populisme wong cilik. Kemudian juga teman-teman, kebanyakan populisme wong cilik ini bukan selalu, tetapi mengidolakan pimpinan-pimpinan Amerika Latin pada masa lampau. Seperti misalnya ada Hugo Chavez, pemimpin Venezuela dulu, sebelum Maduro. Kemudian juga ada Evo Morales dari Bolivia. Dan pimpinan-pimpinan gelombang Amerika Latin pada pertengahan tahun 90 sampai 2000. Karena mereka menganggap bahwa pimpinan-pimpinan tersebut berhasil melawan kapitalisme, berhasil menghambat dampak dari kapitalisme seperti industrialisasi dan lain sebagainya. Yang perlu digarisbawahi adalah populisme ini itu tidak begitu antusias dengan ide-ide kemajuan. Dan dia selalu menangisi masa kini dan menoleh ke masa lampau. Nah, selain populisme wong cilik, ada juga populisme otoriter. Populisme otoriter ini mengharapkan lahirnya para pemimpin karismatik yang melampaui politisi mediocre. Maksudnya apa, Pak? Nanti saya jelaskan. Max Weber membedakan antara kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan demokratis. Meskipun Juan Perón, presiden Argentina, terpilih secara demokratis sebagai presiden, ia menang bukan melalui proses rasionalisasi politik, tapi atas dasar ikatan irasionalitas peronitas yang mengidolakan pemimpin yang kuat dan yang karismatis. Populisme kemudian melahirkan kultus sehingga Perón yang populis bisa memerintah melalui cara-cara yang tidak demokratis. Nah, ketika sebagai presiden Perón itu menunjuk istrinya sebagai wakil presiden, Evita Perón. Ia seolah berkata bahwa l'État c'est moi, atau akulah negara. Populisme pada tingkat ekstrim bisa melahirkan kelompok fasis seperti misalnya Adolf Hitler. Nah, jadi populisme otoriter ini teman-teman, mereka tidak mempedulikan bagaimana cara-cara demokratis berjalan. Bagi kelompok populisme otoriter, selagi pemimpin tersebut kuat dan berhasil mengalahkan pemimpin sebelumnya yang zalim, mau dia bertindak zalim seperti apapun selanjutnya, itu tidak menjadi suatu permasalahan karena sebelumnya saat melakukan perjuangan, pemimpin tersebut itu sudah dikultuskan oleh para pengikut-pengikutnya. Kalau misalnya teman-teman mungkin berpikir, Pak, bisa nggak misalnya presiden kita sekarang, Jokowi, itu sebenarnya populisme otoriter? Ya teman-teman bisa menilai sendiri.
bisa jadi ketika dia mencalonkan sebagai presiden pada saat itu, Jokowi lumayan diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan non populer yang dilakukan oleh SBY sebelumnya, seperti kenaikan harga BBM dan lain sebagainya. Nah, mengingat Jokowi pada saat itu image-nya itu merakyat, pro wong cilik dan lain sebagainya, maka kemudian banyak masyarakat yang mengkultuskan beliau sebagai representasi masyarakat kecil. Namun sekarang ternyata ada kebijakan yang jauh dari mewakili kepentingan rakyat. Seperti misalnya kita bisa lihat pada masa penanganan pandemi oleh Presiden Jokowi, banyak kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat, seperti pembukaan bandara di awal masuknya pandemi, kemudian atas nama pariwisata dan lain sebagainya. Bahkan beberapa stakeholder dalam negara seperti misalnya media massa, kemudian LSM mengklaim bahwa sekarang jika ingin bersuara atau mengkritisi pemerintah, taruhannya adalah didatangi oleh aparat dan lain sebagainya. Nah, walaupun itu masih asumsi, tapi setidaknya itu menjadi gambaran bahwa ternyata yang dikampanyekan dulu kok tidak sedemokratis dan setransparan dulu. Tapi banyak yang ngebela, masih banyak yang ngebela. Nah, itu maksud saya kenapa ada pimpinan populisme itu dikultuskan itu. Banyak buzzer-buzzer baik yang dibayar maupun tidak dibayar. Dan mereka jatuh bangun membela presiden sekarang apapun kebijakan. Pada akhirnya melahirkan ikatan irasionalitas. Terakhir kemudian adalah populisme revolusioner. Populisme revolusioner merupakan idealisasi kolektif atas penolakan terhadap elitisme dan ide-ide tentang kemajuan. Peranata politik dan desain institusi politik dinilai tak lebih dari pengejawantahan dari dominasi elit atas rakyat. Dan karenanya harus dibongkar dan ditentukan melalui perebutan kekuasaan oleh rakyat dan sokongan penuh kepada pemimpin revolusioner yang mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Nah, ini yang dilakukan oleh Lenin pada tahun 1917 saat kebangkitan Uni Soviet. Rusia itu sebelum Uni Soviet berdiri itu merupakan kerajaan yang dipimpin oleh Tsar Nicholas. Tsar Nicholas sendiri merupakan kerabat dekat kerajaan Inggris, masih sepupu dengan Raja Jerman pemantik Perang Dunia Pertama, Raja siapa lupa sih. Atau masih ada ikatan darah dengan Raja Philips dari Inggris. Namun pada tahun 1917, Lenin berhasil melakukan revolusi besar-besaran dengan menumbangkan keluarga Tsar dari istana Rusia pada saat itu. Bahkan keluarga Tsar Nicholas itu dibantai habis supaya tidak ada turunan yang akan membalaskan dendam di kemudian hari. Uni Soviet kemudian berdiri menjadi sebuah negara besar dan bahkan terbesar secara geografis di dunia pada saat itu, sampai akhirnya kemudian bubar tahun 1990. Dikarenakan adanya pemimpin Uni Soviet lain yang berupaya revolusioner dengan mengedepankan ideologi-ideologi yang tidak umum pada masa Uni Soviet, seperti glasnost, perestroika, dan lain sebagainya. Di situ kemudian Uni Soviet bubar dan menjadi Federasi Rusia seperti sekarang ini. Nah, cuman yang pasti teman-teman, kebangkitan Uni Soviet menjadi contoh bagaimana populisme revolusioner hadir. Nah, teman-teman, dapat ditarik sebuah benang merah yang sangat lurus dan tegak bahwa tujuan populisme dan identitas itu bukan suatu sasaran politik atau ekonomis, atau bahkan tindakan administratif seperti misalnya penanganan melalui regulasi hukum dan lain sebagainya. Melainkan tujuannya adalah keadilan, pengakuan identitas, berakhirnya pengabaian, penghinaan, dan diskriminasi. Mereka tidak lagi mau tunduk sebagaimana dipaksakan kepada mereka oleh yang berkuasa, melainkan mereka mengangkat kepala mereka.
Populisme juga kemudian merupakan pertarungan kelompok marginal melawan elit-elit hegemonik yang cenderung dominan dan memeras potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang perlu jadi catatan penting untuk teman-teman adalah baik itu populisme maupun politik identitas, keduanya sejatinya berpotensi melahirkan gerakan-gerakan baru dengan dinamika yang lebih keras, bahkan progresif. Bahkan ekstrim lagi, bukan progresif. Pasalnya, keduanya berangkat dari semangat perlawanan nyata melawan kelompok elit yang lebih berkuasa. Tak terelakkan kemudian jika penanaman nilai perlawanan melewati batas akibat cita-cita perjuangan yang bernilai harga mati, yang tadi pada akhirnya menjadi sebuah pengkultusan. Perlawanan di luar batas tersebutlah yang kemudian melahirkan doktrin-doktrin radikal dan cenderung ekstrim serta penuh teror. Nah, makanya teman-teman, di beberapa momentum itu saya selalu menjelaskan bahwa pada prinsipnya radikalisme dan terorisme itu berangkat dari bagaimana pengkultusan. Jika teman-teman mungkin masih masih menyangkal atau masih denial terhadap apa-apa kok radikal, Islam kok apa-apa didekatkan dengan radikal, apa-apa kenapa harus dihadapkan dengan radikal. Iya, karena memang teman-teman radikal itu kan merupakan gerakan pemurnian. Bahkan sekarang ada gerakan populisme Islam di mana kita umat Muslim itu merupakan umat yang dizolimi, kita harus melawan pemerintah yang togut. Kan ada doktrin-doktrin kayak gitu. Nah, itu merupakan gambaran populisme Islam berjalan. Tidak menutup kemungkinan konsekuensinya adalah adanya lahirnya doktrin-doktrin radikal yang cenderung ekstrim dan bahkan penuh teror. Jadi gitu teman-teman, populisme dan politik identitas itu tidak selamanya tentang sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang penuh dengan nilai perjuangan. Tapi jika di-manage dengan doktrin-doktrin yang satu radikal, dua fanatik, maka akan cenderung melahirkan ideologi-ideologi yang ekstrim serta penuh teror. Nah, demikian teman-teman materi yang ada untuk melengkapi materi sebelumnya tentang populisme. Semoga dengan adanya materi hari ini ada pencerahan sedikit buat teman-teman supaya bisa membedakan apa sih itu politik identitas dan apa itu populisme. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pertemuan hari ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan semesta. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.